Halo, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Nah, kali ini aku akan membahas tentang mengobati asam lambung dengan bahan alami. Nah, gitu. Jadi, teman-teman atau saudaraku yang sedang mengalami asam lambung, sekiranya informasi untuk kali ini dan video yang satu ini bisa memberikan masukan bagi kalian yang sedang mengalami penyakit asam lambung atau yang sedang mengalami gejala asam lambung, gitu kan. Nah, untuk hal itu aku akan memberikan beberapa tips atau cara untuk mengobati asam lambung secara alami. Ikutin aku terus ya. Oke, kali ini aku akan memberikan tips atau cara mengobati asam lambung secara alami. Dengan apa saja asam lambung kita bisa sembuh, dan dengan bahan alami apa sajakah yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu jahe. Nah, jahe ini adalah salah satu obat yang bisa mengobati asam lambung. Dan jahe ini bagi aku juga tidak sulit untuk dicari, banyak juga ditemukan di pasar. Tinggal kita beli, dikupas, airnya direbus, dan itu diminum. Kalau mau bagus banget tanpa gula gitu. Jadi minum benar-benar air jahe. Ini cepat banget meredakan asam lambung. Dan ini bagi aku tidak sukar masak air jahe. Sangat gampang dan mudah banget gitu kan untuk masaknya gitu kan. Terserah jahenya mau jahe merah, mau jahe putih, yang penting jahe. Nah, ini adalah salah satu resep yang diberikan dokter kepada kita, dan aku juga baca demikian, dan saran dokter juga demikian. Minum jahe, air jahe. Kalau benar-benar teman-teman udah parah banget lambungnya, usahakanlah minum air jahe ini untuk 1 kali sehari supaya meredakan asam lambungnya gitu kan. Nah, oke. Yang kedua ini bahan alami yang baik kita gunakan untuk mengobati asam lambung, yaitu licorice atau akar manis. Nah, akar kayu manis. Jadi licorice atau akar kayu manis ini adalah salah satu obat alami yang baik digunakan untuk mengobati asam lambung. Jadi sebenarnya asam lambung itu tidak perlu diobati dengan obat-obat yang udah dikemas secara modern, tapi masih bisa diobati dengan cara-cara alami gitu kan. Karena ini adalah resep tradisional yang bisa mengobati lambung kalian. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting banget kalau kalian sedang mengalami penyakit lambung, sebaiknya minumlah akar kayu manis setiap hari kalau benar-benar parah ya. Tapi kalau belum parah, minimal adalah kalian minum akar kayu manis. Nah, itu hal yang kedua atau obat alami yang kedua. Terus yang ketiga itu akar marshmallow. Nah, jadi akar marshmallow ini gampang juga sebenarnya dicari, tidak sulit juga, karena ini adalah salah satu obat tradisional yang baik juga digunakan untuk kesehatan kita. Dan oleh karena itu teman-teman, jangan malas untuk bertanya atau mencari terus informasi tentang asam lambung. Nah, kali ini aku akan memberikan tips-tips ini. Salah satu yang tadi itu akar marshmallow. Jadi akar marshmallow ini adalah salah satu bahan yang baik digunakan untuk mengobati penyakit lambung. Jadi saudaraku atau teman-teman semua yang sedang mengalami penyakit lambung, minumlah air akar marshmallow. Ini adalah salah satu obatnya. Terus yang keempat, nah, jadi sebenarnya asam lambung itu selain minum-minum seperti akar-akaran tadi, bisa juga diobati dengan sayuran hijau. Jadi mengonsumsi makanan sayur hijau seperti brokoli, kembang kol, kentang, dan mentimun. Nah, ini sebagai aku adalah bahan-bahan yang gampang didapatkan di pasar gitu kan. Jadi jangan malas-malas untuk namanya makan brokoli. Bebas, brokolinya mau dibuat sayur sop, sayur capcay, yang penting bahan-bahan ini bagus untuk digunakan untuk kesehatan kita. Jadi brokoli, kembang kol, kentang, dan mentimun ini adalah contoh sayuran yang aku berikan untuk mengobati asam lambung kalian gitu kan. Ini adalah sayur-sayur hijau yang bagus untuk mengobati asam lambung. Oke, yang selanjutnya itu
roti gandum. Nah, roti gandum ini juga sebenarnya bisa gampang didapatkan. Bebas juga roti tawar, yang biasanya kalau roti tawar itu mengandung gandum juga. Pokoknya ini adalah salah satu hal atau tips yang bagus untuk mengobati asam lambung secara alami gitu kan. Nah, roti gandum ini juga tidak sulit dicari, gampang didapat, baik itu di Alfamart, gampang juga ditemukan, dan tinggal teman-teman cari gitu kan. Kalau malas mencari pun juga bisa dipesan pakai Gojek nyampai ke rumah. Ini untuk roti gandum ya. Terus yang keenam ini buah-buahan yang tidak mengandung asam. Nah, jadi teman-teman, makanlah buah-buahan yang tidak mengandung asam. Jadi kalau teman-teman sebenarnya sedang mengalami asam lambung, itu tidak disarankan untuk makan yang asam-asam, apalagi makan rujak. Nah, rujak itu kan hampir identik dengan buah-buahan yang asam gitu kan. Dan itu tidak disarankan. Yang disarankan itu makan buah seperti apa? Seperti buah melon, buah apel, buah pisang memang ada asamnya sedikit tapi itu tidak parah, dan buah pir. Nah, buah-buah seperti ini adalah buah-buah yang bagus untuk dikonsumsi, dan buah pepaya juga adalah buah yang bagus untuk mengobati asam lambung. Nah, sekali lagi, jika teman-teman mengalami asam lambung, makanlah buah-buahan seperti yang aku kasih tadi, dan boleh dicoba. Dan aku doakan asam lambung teman-teman yang sedang dialami bisa sembuh total. Terus yang selanjutnya ini, nah, daging tanpa lemak. Nah, jadi maksudnya kita mengkonsumsi daging yang tanpa lemak ya, seperti ayam, ikan. Nah, itu kan lemaknya tidak begitu banyak. Jadi daging-daging seperti ini bagus untuk kita konsumsi untuk mengatasi asam lambung gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang aku telah kasih ini sekiranya bisa dicoba, bisa diterapkan di dalam kehidupan teman-teman semua ya. Bisa diterapkan, dan sekiranya juga ini memberikan informasi bagi kalian semua teman-teman, dan bagi Bapak Ibu Saudara atau saudaraku sekalian yang sedang mengalami asam lambung, sekiranya cepat sembuh, dan tips kali ini bisa digunakan di kehidupan kalian masing-masing. Oke, hanya ini aja tips aku yang aku bisa sampaikan. Selalu support channel aku juga, tetap selalu dukung channel aku, dan jangan lupa untuk kasih komentar supaya aku bisa menambahkan apa saja hal-hal yang baru yang harus aku tambahkan. Oke, salam sehat bagi kita semua ya.